Penonton setia saluran lagu Yasha Kosyak pasti sudah bertanya-tanya, di mana saya berada dan apa yang sedang saya lakukan. Saya bekerja di tempat baru pada proyek baru yang tidak terlalu mirip dengan proyek saya rumah seharga $1.000. Saya setuju, memang terlihat tidak biasa. Tidak, saya tidak memulai proyek baru, tidak juga menjadi pekerja migran. Saya hanya memutuskan untuk membantu seorang teman. Metode konstruksi super murah semakin populer. Di sini hanya ada informasi baru tentang metode inovatif. 2 tahun lalu, teman saya Konstantin mencoba membangun dinding bangunan dengan metode yang sangat canggih. Tidak menyangka bahwa dinding lantai 1 yang hangat, murah, dan cukup kuat bisa dibuat dengan begitu mudah, Konstantin tidak siap untuk langkah selanjutnya. Karena bahkan pembangunan super murah pun tetap membutuhkan beberapa sumber daya yang sudah terkumpul. Setelah menarik napas, mengumpulkan beberapa alat dan cukup bahan untuk menyelesaikan proyek, dia melanjutkan pembangunan super murah. Dilihat dari jumlah stok Penoplex yang merupakan bahan utama, temanku berniat membangun proyek bertingkat yang sangat besar. Tapi mari kita bahas semuanya satu persatu. Halo semuanya! Teman-teman, untuk mengunjungi Konstantin, aku menempuh lebih dari 300 verst ke satu arah melewati jalan-jalan Belarusia kita. Di Globruisk telah dibangun jembatan baru melintasi Berezina. Jembatan lama dibongkar dan di tempatnya sedang dibangun satu lagi. Betapa indahnya rapeseed bermekaran di tempat kami pada bulan Mei. Rapeseed adalah pupuk hijau yang sangat baik. Bahan baku untuk minyak nabati rapeseed yang bermanfaat dan bahkan sebagai dasar biodiesel. Di saluran saya sudah lama ada video tentang bagaimana Konstantin membangun dinding lantai pertama. Dari jaring kaca plesteran yang diperkuat dan campuran lem untuk isolasi panas Penoplex. Waktu itu saya bahkan sempat sedikit membantu dia. Untuk berjaga-jaga, video itu saya tinggalkan di bawah video ini. Dan sekarang saya persilakan pembuatnya untuk berbicara. Konstantin, apa nama teknologi Anda? Isolasi panas untuk konstruksi. Teknologi konstruksi saya yang tidak konvensional, omong-omong sekarang sudah menjadi konvensional. Karena selama setahun saya tidak membangun apapun, banyak orang, meskipun saya sarankan untuk tidak menirunya, tetap menirunya. Dan mereka berhasil. Jadi, saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Sekarang ini disebut teknologi korset. Meskipun sebenarnya, ya seperti saat kami membangun dengan menggunakan busa polistirena terekstrusi. Tapi di sini sekarang ada korset. Beberapa orang mengira ini adalah kerangka. Ini papan saya lihat. Ya, tapi orang awam mengira itu kerangka. Padahal sebenarnya itu korset. Apa bedanya? Kerangka memiliki daya dukung. Semua bagian lainnya kemudian digantungkan padanya. Di sini, daya dukung utama ditanggung oleh busa polistirena terekstrusi dengan jaring, lem, dan nantinya akan ada lapisan tebal plester beton di antara papan-papan ini. Tebal untuk plesteran, tipis untuk panel. Sebenarnya ada teknologi di mana jika ketebalan plesteran beton dengan jaring penguat terhubung mencapai 5 cm sesuai standar GOS, maka bisa membangun hingga 9 lantai dengan cara seperti ini. Ini tercantum dalam standar GOS dan SNIP. Anda bisa mencarinya. Ketebalan plesteran di atas apa? Pada XPS? Ya. Bahkan pada styrofoam. Sampai 9 lantai. Ya, saya. Berkat adanya saluran Telegram Batya di Usatba, di sana di chat bisa mengajukan banyak pertanyaan. Dan orang-orang yang sudah tahu di sana akan menjawab. Bahkan bukan saya. Saya juga menjawab semuanya. Tapi di sana ada yang lebih pintar dari saya. Atau lantainya kecil-kecil. Atau orang-orang yang tidak diinginkan harus dikeluarkan. Apa maksudmu dengan orang-orang? Yang tidak diinginkan. Di sana rumahmu? Dia membangun 9 lantai sesuai standar bangunan. Semakin tidak disukai seseorang, semakin tinggi lantai tempat dia ditempatkan. Suara dari atas mengungkapkan beberapa keraguan tentang metode pembangunan bertingkat yang dijelaskan Konstantin. Dan ini adalah cuplikan pemasangan apa yang disebut korset penguat. Berkat konstruksi seperti ini, tidak tercipta jembatan termal yang biasanya ada di semua rumah rangka karena keutuhan dinding yang sangat hangat dari busa XPS yang diperkuat dengan jaring kaca dan perekat tidak terganggu. Itu saja. Ini papan kedua. Dari dalam, omong-omong, papan luar dipasang dengan sekrup.
Dan sekrup-sekrupnya papah. Так она держит, ну, как Kalau kita sudah menghias, saya bilang, setidaknya biarkan itu punya fungsi juga. Fungsi apa? Fungsi? Ya, Sebenarnya ini berfungsi sebagai penahan angin. Menurut saya kecil saja. Karena permukaannya harus bisa mengkung. Tapi setidaknya ada sesuatu yang sudah bisa menahan pada saat pembangunan lantai 2 sekarang. Sekarang pembangunan lantai 2 sedang berlangsung ya. Dan nanti ketika saya plester, itu akan menjadi lebih kokoh lagi. Hanya saja, ini butuh waktu. Dibutuhkan sekitar 30 hari agar beton benar-benar mengeras dan mengikat. а, Lalu, secara umum, saya memutuskan untuk menghemat waktu dengan cara seperti ini. dengan korset, apakah kamu mempercepat waktu? Iya ya, saya terus mempercepat waktu, mengurangi biaya. Jadi, untuk ini pun sudah butuh lebih sedikit plester. Papan ini adalah kualitas kelas 3-4 yang harganya paling murah. Yang bisa dibeli di Dinas Kehutanan, saya beli. Jadi, yang sudah jadi bukan pesanan khusus, makanya harganya cukup murah. Dan tugas saya bukanlah melakukan semuanya berdasarkan teknologi rekaan orang, seperti yang dibayangkan banyak orang. Ya, di kepala. Dan saya harus membangun dengan biaya yang lebih murah, hemat, begitu. Tapi di saat yang sama, rumahnya juga harus tetap hangat. Ketebalan XPS seperti ini sudah cukup untuk menjaga kehangatan. Menurut standar, bahkan untuk insulasi atap saja, XPS digunakan dengan ketebalan antara 120 hingga 150 mm. Tidak tergantung pada wilayah. Maksudnya, ini bukan styrofoam yang gampang ditembus angin atau semacamnya. Di Eropa, rumah-rumah diisolasi dengan styrofoam setebal 20 cm. Bahkan di Polandia malah lebih tebal lagi, karena mereka sangat menghargai kehangatan. Biaya untuk mendapatkan kehangatan di sana cukup mahal. Lebih murah bagi mereka untuk mengisolasi semuanya. Tidak ada yang berpikir, rumah ini tidak bisa bernapas. Ya, rumah itu tidak akan punya celah atau kemasukan angin. Rumah yang layak, tempat di mana orang bisa tinggal. Dan dengan sistem ventilasi. Di sini kita juga akan punya sistem ventilasi. Bahkan jika kita memasang tungku biasa yang menggunakan kayu bakar, di sana ada cerobong asap. Itu sudah termasuk ventilasi. Itu adalah ventilasi buang. Tapi letaknya di bawah. Oleh karena itu, pertukaran udaranya jauh lebih bersih dibandingkan jika Anda tidak memiliki tungku itu. Itu sudah menjadi nilai tambah. Dan kita juga harus membuat ventilasi masuk. Intinya, semua itu bisa diatasi. Saya rasa bernapas akan tetap normal. Apalagi ketika kamu berada di desa, kamu tidak menghabiskan sebagian besar waktu di dalam rumah. Kamu justru lebih banyak menghirup udara di luar. Dan di dalam rumah, kamu berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Langsung terlihat bahwa temanku memang suka bercanda. Yang kita dapatkan dari teknologi Korsep adalah sudut-sudut ini. Mereka benar-benar memberikan kekakuan. Meskipun, jika kamu perhatikan, mereka hampir tidak menahan apa-apa. Di XPS. Dan di atasnya hampir menyentuh maorwat. почти касается Мауэрлата. Ага. Artinya, di beberapa tempat mereka bahkan tidak bersentuhan. Kami menempelkannya dengan busa dan sekrup, yang kemudian saya patahkan. Jadi, mereka memang ditekuk, tapi bisa patah seperti ini. Saya pikir dengan cara ini akan lebih sedikit jembatan termal. Kita akan menutupinya dengan sesuatu. Sudah lama saya tidak berkunjung ke rumah Konstantin, jadi teman saya dengan cepat memutuskan untuk memberitahu saya tentang bangunan barunya, yang sekitar 90% terbuat dari XPS, dengan metode andalan yang sudah kita suka. Ini adalah lemari gudang yang terbuat dari polistirema extrude dengan ketebalan 30 mm. Orang-orang sering bertanya tentang ketebalannya. Dulu ada yang 100 mm. Di sini 30. Di sini terlihat sisa-sisanya. Saya belum memperbaiki rak ini. Saya sedang mengujinya. Di kanal Batino Satba, Anda bisa melihat pengujian rak ini. Berapa kilogram yang bisa ditahan olehnya? Saya mengujinya dengan berbagai campuran. Rak ini mampu menahan beban yang banyak. Lebih banyak dari yang saya harapkan maksud saya. Rak ini sepenuhnya terbuat dari XPS. Kami sedang melakukan pekerjaan konstruksi lantai 2. Maksud saya lantai 5. Dan setelah itu, saya tidak tahu siapa lagi yang masih ragu. Raknya juga begitu, tanpa plesteran, persis seperti di sini. Di sini, di mana papan digambar, di sini hampir 20 mm. Ya, seperti itu. Sekitar 15 sampai 20. Ark beton sudah diaplikasikan. Dan di sana, ya seperti itu saja. Hanya dengan jaring. Di sini, bahkan tanpa jaring.
Tapi aku harus mengoleskan lem. Itu sudah mendekati musim dingin, jadi pintunya belum selesai dikerjakan. Yah, aku berharap bisa menyelesaikannya tahun ini. Tahun ini aku berharap bisa menyelesaikan semua yang sudah aku mulai. Dan memulai lebih banyak lagi. Semakin banyak yang kamu mulai, semakin sering kamu akan menyelesaikannya. Sekarang aku di tingkat lantai 2, dan kamu di tingkat lantai 3. Lalu kenapa? Itu artinya, di sini akan ada lantai 3. Ya ampun, seperti pengambilan gambar dari drone. Tapi di Belarus, drone baru-baru ini dilarang. Sebenarnya, ini adalah pemandangan dari atap yang sedang dibangun. Dan ini bukan dari titik tertinggi atapnya. Konstantin sedang menyiapkan video detail tentang pembangunan lantai 2. Video itu akan segera tayang, atau mungkin sudah tayang di kanal Batina Usadba. Di sana juga ada lantai 3. Di sana ya. Kalau ini? Lantai 2. Jadi, pastikan untuk berlangganan supaya kamu pasti tetap update. Tempat paling suci, bengkel baru dari panel XPS. Pencetak rahasia. Pencetak rahasia. Ya, Aku mencetak secara diam-diam. ya. Kami di sini kebanyakan mencetak koin. Kamu mencetak koin. Koin ya. Untuk lonjakan pembangunan baru, seperti yang bisa kita lihat, temanku sudah mempersiapkan bahan bangunan dengan matang. Konstantin dengan lihai menggabungkan pekerjaan dengan alat modern bertenaga baterai dan alat tradisional tanpa baterai peninggalan kakek. Jadi balok ini kalau saya tidak salah dipaku ke pipa ya. Dan tugas kita sekarang adalah memperkuatnya, memasang tiang penyangga. Ya. Sekarang setidaknya sudut-sudutnya sudah diperkuat, ya, sudut ini dan sudut yang itu. Sekarang kamu tinggal mengerjakan yang itu. Iya. Dan di sana juga sudah diperkuat dengan baik. Nah, kalau kamu pasang beberapa penyangga lagi, menurut saya, Oh, saya sudah tandai di sini supaya simetris. Di sekitar sini tadi sudah saya tandai. Ah, ini pensilnya. Ini di tengah-tengah. Tenang saja. supaya lantai 2 benar-benar tidak ambruk. Tidak. Sekarang kamu hanya perlu khawatir tentang lantai 3 saja. Ayo, singkat saja, bagaimana kamu membangun rumah ini? Dulu, di kanal Yasa Pesnikosiaka, aku pernah dengar dan lihat bagaimana dia membuat toilet. Aku membuat toilet sendiri dengan teknologi yang sama, menirunya, dan dia, maksudku kamu, lama membujukku untuk membuat pintu. Aku ingat, dari situlah semuanya dimulai. Saat itu aku sadar kalau teknologinya memang berfungsi. Jadi, itulah intinya. Busa polistirena ekstrudasi. Aku hanya menumpuk satu di atas yang lain. Pakai busa, pakai lem busa. Semua itu aku rekatkan dan kemudian mengoleskan lem untuk isolasi panas. Jarinya aku benamkan di dalamnya. Nah, sementara itu saja. Nanti akan ada plesteran supaya lebih tebal, lebih kuat, dan lebih indah. Dengar, coba ceritakan. Menurutmu, apakah kekuatan lapisan yang sudah diperkuat ini masih kurang? Kenapa harus diplester? Kenapa? Sebenarnya, itu belum sesuai dengan teknologinya. Maksudnya, ini pekerjaan yang baru setengah jadi. Entah kenapa orang-orang tidak menonton videoku sampai habis dan berpikir bahwa, ya, semuanya sudah selesai. Padahal, itu belum semuanya. Hampir di setiap video aku bilang, masih harus diplester. Soalnya, di pikiran semua orang, plester itu sesuatu yang lemah. Padahal, yang aku maksud adalah plester beton. Jadi, maksudnya, ketika lapisannya tebal dan campurannya juga sedikit berbeda. Di mana kandungan semennya lebih banyak. Dan ini harus diperkuat. Harus ada jaringannya, entah itu pakai kawat atau pakai logam. Seperti itu. Dan itu akan jadi lebih kuat. Lalu, apa gunanya lapisan pertama, lapisan penguat ini? Aduh, waktu saya membangun, anginnya kencang sekali. Saya mulai memasang, lihat, itu belum menempel. Tapi sudah mulai goyang ke sana kemari. Bergoyang-goyang. Nah, dan saat diperkuat, itu jadi lebih kokoh. Jadi, saya buat 2 lapis tinggi 60 cm jadi 1,20 meter. Saya pasang 1 meter kawat jaring. Itu sudah terasa lebih kokoh.
Nah, jadi secara bertahap terus bertambah. Dan ya, sekarang sudah terasa lebih kokoh. Menurutmu itu sudah cukup? Tidak. Maksudnya, bagaimana bisa dibilang cukup? Saya bahkan memakainya di mana-mana, baik itu pintu, toilet, kandang, bahkan kandang anjing, lemari, gudang. Semuanya di mana-mana, bahkan sekat di dalam rumah. Di mana-mana kamu oleskan semuanya, kekuatannya langsung terlihat meningkat. Maksudnya, kalau di bahan tipis di sini 100 mm, itu tidak langsung terlihat. Tapi pada ketebalan 30, dia goyang seperti ini. Setelah dipasang jaring, goyangannya sudah berkurang. Lalu kamu tambahkan lagi bahan di situ. Plaster atau bahan dekoratif apa saja, hasilnya jadi lebih baik lagi. Maksudnya jadi lebih kuat. Menurut saya memang harus begitu. Saya tidak tahu, kalau ada yang berpikir itu sudah cukup, itu adalah kesalahan besar. Kandang inovatif dari XPS. Zurich. Konstantin, selama masa perkenalan, kami telah menjadi terkenal jauh lebih luas dari sekadar YouTube saja. Berbagai saluran televisi sering menjadi tamu di tempat ini. Begitu juga televisi Belarusia yang menghormati orang-orang baik. Dan jika televisi menunjukkan ketertarikan, Anda tahu, itu semua sangat serius. Sebenarnya, ini apa? Bangunan tambahan, rumah. Ini bangunan tambahan di rumah saya. Jika saya membangun bangunan terpisah sekarang, dengan mempertimbangkan bukan hanya pengalaman saya, tapi juga pengalaman mereka yang entah kenapa memutuskan untuk meniru dan melakukannya. Dari 50. Dan semuanya berdiri, berfungsi, dan kokoh di sana. Sekarang saya akan membuatnya sebagai bangunan terpisah, sedikit berbeda. Tapi di sini saya terikat dengan rumah utama. Bagaimanapun juga, ini adalah bangunan tambahan. Jadi, beberapa teknologi harus saya sesuaikan sambil berjalan agar bisa terhubung dengan rumah utama. Seperti yang ditunjukkan oleh eksperimen dengan balok, saya sengaja merekamnya dan sengaja melakukannya agar orang lain tidak mengulanginya. Karena kalau itu rusak, untuk apa memaksakan kalau ada pilihan yang lebih mudah? Pada saat itu, ketika bangunan tambahan ini dibangun, kayu memang lebih mahal kalau ada yang ingat. Di tempat kami harganya 2 kali lebih mahal, seingatku. Dibanding sekarang, iya. Itu kapan terjadi? Tahun 22. Iya, benar, betul sekali. Ya, kayu waktu itu memang harganya ya tidak murah. Dan setelah itu harganya mulai perlahan-lahan turun, tapi sekarang harganya bisa dibilang sudah lumayan terjangkau. Bahkan di beberapa tempat bisa dibilang murah. Nah, ini dibuat ya dari papan seperti itu, yang dibeli seharga 46 rubel Belarusia per kubik. Ya, itu bisa dibilang hampir gratis. Itu berapa dalam dolar Rusia? Dalam dolar Rusia, itu kurang dari 15 dolar per kubik. Kalau dalam rubel? Dalam rubel Rusia? Iya. Kamu bercanda ya? Mana aku tahu. Ya sudah, 46 dikali berapa gitu. Kami semua sudah merekatkannya. Di sana tadi bilang, oh itu, busa itu yang menahan. Nah, di sini tidak ada satu pun paku. Semuanya pakai busa. Nah, potongan ini tadi sudah kami potong. Itu dia. Nih, pecahkan. Aku lebih mungkin menembus dinding dengan ini daripada memecahkannya. Saya lihat sekarang ada sekat-sekat di dalamnya. Dulu ruangannya satu, sekarang sudah terbagi-bagi. Apakah ini memperkuat konstruksinya? Tentu saja. Memperkuat, tapi juga menambah luas hunian. Maksudnya? Itu sudut-sudut yang bisa dipakai buat tidur. Tempat tidur. Bagi saya penting agar di sini bisa menampung sebanyak mungkin orang. Begitu. Tapi saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang ahli. Dan saya selalu bilang ke semua orang, kalau kalian meniru sesuatu, kalian melakukannya atas risiko kalian sendiri. Apakah ada yang sudah menyesal? Menyesali saya atau apa yang saya lakukan? Apa yang telah dilakukan? Dan kamu juga? Mungkin aku ya. Tapi untuk yang benar-benar melakukan sesuatu, aku belum pernah dengar seperti itu. Sebaliknya, mereka malah membanggakan diri. Ngomong-ngomong, di saluran Telegram Batina Usatbah, orang-orang membagikan pekerjaan mereka di chat dan ada foto-foto menarik juga. Pekerjaan itu maksudnya. Seperti orang-orang yang sedang membuat sesuatu, membangun sesuatu. Dan juga di Chelyabinsk, saya pernah dikirimi foto di VK tentang rumah 2 lantai yang benar-benar tanpa rangka. Dan bahkan jaringnya juga tidak dipasang di semua sisi. Sepertinya hanya di bagian dalam saja. Atau mungkin dia sempat pasang di luar. Dan semuanya tetap berdiri. Sudah melewati musim dingin. Ya, Chelyabinsk, saya paham. Di sana saljunya lebih banyak daripada di tempat kita. Artinya musim dingin telah dilewati. Iya. Bangunan yang berdiri sendiri.
Ingatkan saya tentang ukuran seluruh bangunan. 8, sekian kali, hampir 5 meter. Rumah. Nah, rumahnya, ya, rumah kayu gelondongan biasa, seolah-olah 6 kali 6. Tapi sebenarnya bukan 6 kali 6. Hasil akhirnya lebih kecil. 6 kali 6 itu berdasarkan batang kayu, tapi sebenarnya ya sedikit lebih kecil. Ya, saya anggap saja sebagai 6 kali 6 begitu saja. Jadi, ke rumah ini nanti akan ditambahkan bangunan kayu gelondongan, seolah-olah begitu. Kalau dilihat dari ukurannya, apakah bangunan tambahan itu lebih besar dari rumahnya? Ya, ternyata begitu. Sedikit lebih besar. Ya, hanya sedikit saja. Dalam pembuatan kerangka, yang kemudian rencananya akan diperkuat oleh Konstantin dengan busa polistirena ekstrusi, temannya Victor menawarkan diri untuk membantu. Victor adalah seorang spesialis hebat dalam pembangunan rumah rangka. Di belakangmu ada atap rumah lama. Bagaimana nasibnya selanjutnya? Seperti segala sesuatu di planet ini, semuanya sementara. Atapnya juga akan kami bongkar dalam waktu dekat. Kapan, saya belum tahu. Waduh, aku melihat aksi akrobatik yang luar biasa di sana. Kamu akan membangun, atau lebih tepatnya sudah mulai membangun lantai 2. Akan digunakan teknologi rangka dengan menggunakan busa polistirena ekstrusi. Lalu bagaimana lagi cara menyambung ke rumah kayu di sini? Saya memang tidak bisa membayangkan dengan cara lain. Dan lantai 2-nya itu semacam loteng. Bukan lantai penuh sepenuhnya, tapi nanti akan terlihat seperti lantai yang utuh. Atau bagaimana menjelaskannya? Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi lantai itu akan sedikit lebih besar daripada yang ketiga. Pada akhirnya, itu akan menjadi rumah terbesar di desa. Maksudmu dari segi luas? Setidaknya dari segi tinggi. Itu benar. Untuk luasnya saya tidak tahu, mungkin saja. Nanti harus dihitung total luasnya. Sekarang sulit untuk memisahkannya. Jadi, pembangunan berjalan cepat, saya paham bahwa saya tidak sempat menghitung meter persegi yang sudah didapatkan. Iya, saya suka dengan hasilnya. Saya suka dengan apa yang dihasilkan. Rangkanya akan kokoh. Tapi kami juga akan menambah kekokohan dengan ekstrusi polistirena. Karena kekuatannya sedikit lebih tinggi, jadi keandalannya sudah cukup. Kamu menganggapnya sebagai lantai, tapi perlu, itu masih goyang. Bahkan saat kamu berjalan di atasnya. Dan di sini, triplek hanya dipasang dengan 3 skrup hanya ditempel di 34 titik, supaya tidak tertiup angin, tidak bergeser, tidak ambruk. Jadi nanti juga akan ada peredam suara, tapi saya belum memutuskan akan dibuat dari apa. Serbuk gergaji bukan peredam suara yang bagus, tapi mungkin akan saya gunakan. Kalau tidak menemukan solusinya, ya nanti akan ditaburkan di atas atau di dalam. Di dalam, ya tentu saja harus ditaburkan supaya bisa dilewati sekarang. Tapi kenapa di sini seperti ini? Di sini memang tidak seharusnya ada. Kenapa? Karena di sini ada void 2 lantai. Di sana tangganya berbentuk huruf. Tapi juga akan menambah kekuatan pada dinding, omong-omong. Seperti yang direncanakan sejak awal. Karena memang seharusnya ada di tempat ini sejak awal. Dan harus ada tangga dari jendela. Dan dari situ setengah meter, bisa nalah tangga dimulai. Menuju ke sini ke lantai 2. Memang dari awal saya merencanakan membuat tangga seperti itu. Nah, itulah tangganya ya. Tangga dalam rencana memang ada di sini. Dan tidak ada yang berubah sejak saat itu. Satu-satunya yang mungkin berubah adalah teknologi pembuatannya. Karena saya belum sepenuhnya memutuskan akan dibuat dari apa. Biasanya, saya ingin yang normal. Agar nyaman 15 kali 30 cm. Supaya itu terasa nyaman. Maksud saya, tingginya 15 cm. Lebar anak tangganya 30 cm supaya bisa berjalan dengan nyaman. Saat pemasangan rangka lantai 2, lapisan kayu lapis tahan air di bagian pinggir telah dilepas. Kami memotong dan mengembalikannya ke tempat semula. Di sini jauh lebih sejuk dibandingkan di atas. Kenapa? Karena kita ada di bawah. Bukan, karena di sini ada insulasi. Semuanya hangat. Jadi di musim dingin, di sini akan lebih hangat. Ngomong-ngomong, saat cuaca dingin seperti sekarang, setiap kali masuk ke sini, di sini selalu lebih hangat daripada di luar. Meskipun ada jendela dan angin masuk, saya benar-benar terkejut. Pada busa polistirena ekstrusi setebal 100 mm, seberapa besar kemampuan insulasinya jika dibandingkan dengan kayu? Pernah kamu bandingkan?
Kalau kayu saya tidak tahu, mungkin dengan batu bata. 2,5 meter batu bata. Hanya saja ini lebih andal daripada batu bata. Lihatlah, inilah akibat dari tradisi. Batu bata? Itu apa? Yang ini apa? Tanah liat tradisional yang disarankan untuk saya gunakan membangun rumah. Nah, lihat kan apa yang terjadi? Saya tidak menyarankan. Saya ingat kamu pernah membanggakan pintu dari polistirema ekstrusi ini. Coba ceritakan, sekarang apa yang ada di baliknya? Saya tidak membanggakan, saya hanya berbagi pengalaman. Tunjukkan. Di baliknya ada pisang. Oh, pisang. Nah, sekarang bangku kecil ini sementara dipindahkan ke sini. Begitulah ya. Ini gaya gua. Ya. Memang sengaja dibuat seperti di dalam gua. Pencahayaannya juga belum dipasang di sini. Ya, semuanya sedang diproses sekarang. Dan apalagi yang bisa saya ceritakan? Di sini ada air panas, ada juga air dingin. Showernya keren. Sekarang sudah ada pemanas air. Ada juga plafon gantung dari spray lama. Maksudnya? Ya, ini spray. Spray apa? Spray yang sangat tua. Ya, iya, keren banget. Gimana kamu bisa bikin kayak gitu? Semua ada videonya di channel Batya Nausat, Bu, tentang bagaimana saya membuatnya. Oh, teknologinya sebenarnya tidak sulit. Cuma agak kotor saja. Jadi bisa kotor-kotoran. Ini selimut ya? Ini, iya. Bukan, ini busa polistirena ekstrusi. Tidak apa-apa. Sebenarnya saya berencana membuat sesuatu yang lain. Idenya memang mirip, tapi hasilnya seperti ini, dan saya suka. Mereka bertanya, bagaimana cara mencucinya? Bagaimana membersihkannya? Saya juga pakai bantuan Karcher. Iya, dengan mesin cuci tekanan tinggi, kalau memang mau, kalau memang perlu banget. Lantainya terbuat dari pecahan keramik. Ini adalah sesuatu yang tidak saya sarankan untuk dilakukan siapapun. Bukan karena ada kekurangan atau apa, bukan. Satu-satunya kekurangannya adalah ini memakan waktu lama dan sangat melelahkan. Karena kamu harus memilih dan menyusun semuanya. Sial, ini benar-benar memakan banyak waktu. Jadi, untuk kedua kalinya, saya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Sekarang Anda menunjukkan logo dengan kaki Anda. Logo saluran Anda ya. Satu-satunya orang yang menempatkan dirinya sendiri, ya Willy yang menaruhnya. Itu adalah Tyson, petinju itu, ingat, mungkin. Dan orang kedua, itu Konstantin, dari saluran Batya Nausat. Ya, tapi di sini semuanya masih harus dicuci. Sekarang harus begitu, karena sedang ada pembangunan, semuanya di sini digunakan tidak seperti seharusnya. Di sini saya tidur, begitulah. Itu juga belum pernah saya lihat. Ya, siapa ya yang tidur di sini hari ini? Menarik juga. Ini adalah kamar tidur di pemandian. Ya, nyaman juga sekarang. Selama rumah yang sebenarnya masih dibangun. Bisa saja, kalau ini pemandian. Kalau tidak mandi uap di sini, bisa tidur di sini. Tungkunya baru. Iya. Di sini juga nyaman. Ada shower higienis. Saya ingin berbaring, tapi tidak ada tempat untuk berbaring. Nah, saya bisa berbaring di sana. Anda suka kebersihan. Saya suka semprotan bidet. Saya ingat, Kang, teman saya adalah seorang ayah dari anak-anak laki-laki. Tapi mereka bilang, saya tidak memberi makan anak-anak. Tuh. Malah kebanyakan saya kasih makan. Aku jadi ingat lelucon tentang anggota Komsomol, ngomong-ngomong, di Agazia. Untuk mencapai mimpinya, yaitu membangun rumah pedesaan yang nyaman untuk seluruh keluarga, temanku menjalani gaya hidup yang hampir seperti pertapa. Sementara istrinya bersama anak-anak laki-lakinya tinggal di kota pahlawan Minsk. Seni, atau lebih tepatnya pembangunan, memang membutuhkan pengorbanan. Dalam rencana awalnya, Konstantin ingin membuat agro-eko-gastro rumah di tempat ini. Untuk itu, hampir seluruh infrastruktur sudah hampir selesai dibangun. Hidup membawa perubahan. Dalam rencana terdekat, teman saya berencana menyelesaikan pembangunan dan memindahkan keluarganya ke sini dari kota besar yang bising, berdebu, dan penuh polusi. Ya, ini cek pagi seperti biasa. Dan akhirnya pembangunan berjalan sangat cepat. Tentu saja, hal ini sangat membuat Konstantin senang. Konstantin sudah berpengalaman dalam membangun, bahkan dengan metode yang lebih klasik. Dia sangat tahu bagaimana dan di mana bisa menghemat dengan baik. Misalnya, papan teras yang pendek harganya jauh lebih murah daripada yang panjang. Dan papan yang nantinya dipasang dengan benar justru terlihat lebih menarik.
Saya juga tidak bisa tinggal diam. Saya ikut bergabung dalam pekerjaan menyenangkan di udara segar, agar lebih cepat mewujudkan impian teman saya. Dan sebagian kecil dari impiannya segera terwujud. Teras biru dengan lapisan yang luar biasa. Dan disinilah cucu-cucu, anak-anak, dan kamu. Dia sudah sangat rentah. Dan ini mungkin adalah eksponat pertama dari galeri desa pribadi di masa depan. Teman saya juga paham soal hidangan instan. Makanan seperti itu sangat penting untuk pola makan yang benar saat bekerja di proyek pembangunan. Nah, Ternyata memang begitu. apa yang kamu rekam? Alkoholmu. Sedikit lagi belum habis. Soal makanan aku nggak bisa. Aku harus cari makan sendiri. Dan Karco sangat cocok. Ngomong-ngomong, aku sudah menghitung berapa banyak uang yang sudah aku keluarkan sampai hari ini untuk proyek super hematku rumah $1.000. Aku rasa kalian akan terkejut. Tautan ke video penting itu, aku taruh di bawah video ini. Konstantin juga meluangkan cukup banyak waktu untuk istirahat siang. Jangan lupa beri jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke channel Lagu Yasha Kosyak dan Rumah Batina. Jangan lupa follow akun Zen, TikTok, dan Instagram saya. Semua tautannya ada di bawah video. Klik saja, saya pasti akan memberi informasi kepada kalian. Semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.